Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushawiyah, dan kita masih pada bab isim yang dikhafad dengan huruf jar. Al-khamisu. Sekarang kita masuk ke yang kelima. Qala syarih hafizallahu ta'ala al-khamisu fi, yang kelima fi. Apa arti fi? Di dalam. Wa min ma'aniha adz-dzarfiyatu, termasuk dari makna-maknanya adalah adz-dzarfiyah, keterangan. Nanti zarfiyah itu bisa keterangan tempat, bisa juga keterangan waktu. Ya, zarful zaman bisa zarful makan. Jadi fi bisa menunjukkan keterangan tempat. Misalnya Abdul Halim, aina Abdul Halim? Fil ghurfah, berarti ini keterangan tempat. Di kamar. Kalau keterangan waktu gimana? Misalnya, berapa lama Khalil pulang? Fi thalathati ayyamin, pada 3 hari. Berarti ini menunjukkan keterangan apa? Waktu. Fi thalathati ayyamin, pada 3 hari. Jadi termasuk dari makna-maknanya adalah zarfiyah, keterangan. Ya, kalau zarfiyahnya doang arti keterangan. Itu bisa keterangan tempat, zarfu makan, bisa keterangan waktu, zarfu zaman. Mudah insyaallah ya, tadi keterangan tempat. Misalnya, di mana buku antum Anas? Di mana? Misalnya di laci di situ, fit durji, di dalam laci, berarti itu keterangan tempat atau waktu? Tempat. Misalnya Anas, nanti antum Ramadan liburan berapa hari? Sebulan. Fi syahrin. Kok sebulan? Siapa yang bilang sebulan lagi? Lama banget sebulan. Misalnya fi syahrin, dalam waktu sebulan, maka itu menunjukkan keterangan waktu. Wahiyya tajurru zahira wal mudmara, dia menjarkan zahir dan mudmar. Yang pertama yaitu yang zahir, wa fil ardi ayatun, dan di dalam bumi terdapat tanda-tanda. Itu keterangan tempat. Wa tsani, yang kedua, yang mudmar, ya la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini juga keterangan tempat. Ya, tapi itu nanti antum dapat ambil keterangan tempat dan keterangan waktu di kitab yang lebih luas ya. Ya, kesimpulannya fi termasuk dari maknanya keterangan, yaitu keterangan tempat dan keterangan waktu. Fal ardi ismun zahirun majrurun bi fi, dia isim zahir dijar dengan fi, wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin bi fi, ha dhamir muttasil mabni di atas kasrah pada kedudukan jar dengan fi. As-sadisu rubba, yang keenam rubba. Wa min ma'aniha at-taqlilu, dan termasuk dari makna-makna taklil, menunjukkan sedikit. Dan nanti di kitab yang lebih luas dia termasuk dari maknanya juga taktsir. Dan perhatikan di sini antum kasih stabilo, wa hiya la tajurru illa al-isma adh-dhahira an-nakirata. Wa hiya la tajurru, dan dia tidaklah menjarkan illa, kecuali isim zahir yang nakirah. Jadi dia hanya menjar isim zahir, dan isim zahirnya juga nakirah. Jadi dia tidak menjar dhamir, tidak menjar isim zahir yang ma'rifah. Maka dia hanya menjar yang isim zahir nakirah. Contohnya, rubba rajulin karimin laqitu. Rubba rajulin karimin laqitu, ya, sedikit laki-laki yang mulia yang aku jumpai. Sedikit laki-laki yang mulia
yang aku jumpai. Jadi kebanyakannya bakhil, pelit, gitu maksudnya. Yang mulia sedikit yang aku jumpai. Farajulin ismun zahirun majrurun bi rubba. Rajul isim zahir dijar dengan rubba. Jadi kalau antum i'rab, rubba rubba huruf jar. Rajulin majrur. Faidatun faidah. Qad tuhdhafu rubba wa yabqa 'amaluha wujuban. Wa aktsaru ma yakunu dzalika ba'dal wawi. Qad tuhdhafu rubba, ya ini disinggung sedikit, nanti akan dibahas di kitab setelahnya lebih luas lagi. Bentar ya. Nanti akan dibahas lebih luas di kitab Mutammimah. Ini hanya singgungan saja. Qad tuhdhafu rubba, terkadang rubba dihapus. Wa yabqa 'amaluha wujuban, dan tersisa amalannya secara wajib. Jadi rubba ya dihapus tapi dia masih beramal secara wajib. Masih menjarkan setelahnya. Wa aktsaru ma yakunu dzalika ba'dal wawi. Wa aktsaru, dan kebanyakan, ma yakunu dzalik, terjadi hal itu setelah waw. Jadi kebanyakan rubba dihapus dan amalnya tetap, itu kebanyakan terjadi setelah waw. Ka qauli syairi, seperti perkataan penyair. Walailin, di situ walailin, wawnya waw rubba, rubbanya dihapus dan digantikan dengan waw, artinya tetap sedikit. Walailin, sedikit malam. Kamaujil bahri arkha sudulahu, kamauj, seperti gelombang, al-bahr, samudra, arkha sudulahu, yang menutup tirainya. Alayya bi anwa'il uhumumi, menimpaku, bi anwa'il humum, dengan jenis-jenis kesedihan. Ya, alayya itu menimpaku, bi anwa'il humum, anwa' jenis-jenis, ya, dengan jenis-jenis, al-humum, kesedihan. Liya betali, membencanaiku, mengujiku, menimpaku. Ya betali itu bisa juga menimpaku. Ya walailin kamaujil bahri arkha sudulahu, sedikit dari malam-malam yang seperti gelombang samudra yang menutup tirainya, dengan kesedihan yang menimpaku, dengan jenis-jenis kesedihan yang menimpaku. Kesimpulannya, yaitu nggak usah antum pusingi, karena nanti ada ilmunya sendiri. Dalam ilmu syair itu ada ilmunya sendiri, namanya ilmu arud. Ini kita ilmu nahwu. Nanti ada ilmunya sendiri tentang syair, bagaimana cara membuat syair, bagaimana dalam memahaminya. Itu ada ilmunya, ilmu arud namanya. Kesimpulan kita di sini walailin.
Oleh karena itu kata pensyarah, lihat ke buku halaman berikutnya, falailin majrurun bi rubba al mahdzufati. Lail dijar dengan rubba yang dihapus. Wa taqdiru wa rubba lailin. Takdirnya rubba wa rubba lailin. Ya, rubba dihapus dan tinggallah waw di situ, tapi rubba masih beramal dia secara wajib. Wa rubba lailin itu takdirnya. As-sabi'u al-ba'u, yang ketujuh ba. Wa min ma'aniha al-ilsaq. Termasuk dari makna-maknanya al-ilsaq, menempel. Amsaktu bi Zaidin. Aku memegang Zaid. Amsaktu itu memegang. Dan ini sangat penting sekali, terlebih lagi ketika antum mempelajari ilmu fikih. Ba itu nanti banyak sekali maknanya. Ada salah satu maknanya isti'anah, menggunakan. Dan ada yang maknanya di sini al-ilsaq, menempel. Kalau antum salah-salah dalam menerjemai, salah juga maknanya. Misal, man tawadda'a biruzin fawudu'uhu sahihun. Barang siapa yang berwudu biruzin, apa arti ruz? Nasi. Lihat ini, sangat berpengaruh. Kalau antum salah makna, bisa sesat menyesatkan. Ini bak di sini bermakna ilsaq atau bermakna isti'anah. Kan salah satu maknanya ilsaq, menempel berarti. Yang kedua isti'anah, menggunakan. Kan kebanyakan orang pahamnya ba itu dia artinya menggunakan. Barang siapa yang berwudu dengan nasi, gitu kan? Maka wudunya benar. Waduh, kalau dia salah paham itu, ada itu di kitab-kitab para ulama. Berarti nanti dia wudu pakai nasi. Ketika pulang rumah, nah, kok kamu wudu pakai nasi, ini nasi di rumah habis. Kata Ustadz, kita belajar wudu pakai nasi boleh, Ustadz, atau wudu pakai nasi boleh, Bu, atau mungkin saya baca di kitab-kitab fikih wudu pakai nasi boleh. Katanya wudunya sah. Akhirnya wudulah dia pakai nasi. Itu dia kalau menggunakan ba maknanya isti'anah, yang artinya menggunakan. Tapi sebenarnya yang dimaksud oleh para ulama, ba di sini artinya adalah al-ilsaq, menempel. Barang siapa yang berwudu yang nasi nempel di tubuhnya, gitu, maka wudunya benar, sahih. Itu perbedaan dari makna-makna huruf jar. Barang siapa yang berwudu biruzin, berarti apa? Yang tertempel nasi di tubuhnya, maka wudunya benar. Penting gak berarti belajar ilmu nahwu? Penting sekali. Tapi diungkapkannya di kitab-kitab fikih itu bukan dengan nasi, tapi dengan tai anjing. Barang siapa yang berwudu, kalau dia gunakan baknya isti'anah, barang siapa yang berwudu dengan tai anjing, maka wudunya benar. Bahaya sekali kan? Kalau dia salah mana nanti wudu lagi dia dengan tai anjing lagi. Maksudnya apa? Barang siapa yang berwudu yang tai anjing nempel di tubuhnya, wudunya benar. Itu salah satu pendapat ulama. Misalnya dia terkena tai anjing di tubuhnya, kemudian berwudu, wudunya tetap sah. Wa min ma'aniha al-ilsaq, termasuk dari makna-maknanya adalah al-ilsaq, menempel. Amsaktu bi Zaidin, aku memegang Zaid, berarti nempel di situ bi-nya.
Idza qabadta ala syai'in min jismihi. Idza qabadta ala syai'in min jismihi. Idza qabadta, apabila engkau menggenggam ala syai'in, sesuatu, min jismihi, dari badannya. Aku memegang Zaid, ya, apabila engkau menggenggam sesuatu dari badannya. Wa hiya tajurru dhahira wal mudmara, dan dia menjarkan isim zahir dan mudmar. Oleh karena itu semangat antum dalam belajar ilmu nahwu. Ini antum sedang mengumpulkan amunisi, pedang. Kalau antum setengah-setengah belajar ilmu nahwu, masuk mempelajari ilmu fikih, menjumpai hal-hal yang seperti ini, nanti wudunya pakai tai anjing lagi. Dia mungkin ragu-ragu, tapi ini kitabnya tulisannya seperti ini. Padahal iya memang tulisannya seperti itu, tapi antum salah dalam memahaminya. Karena ba di situ bukan isti'anah, tapi ba di situ al-ilsaq. Ilsaqun, al-ilsaqu, menempel. Fal awwalu nahwu aminu billahi. Yang pertama contohnya berimanlah kepada Allah. Wa kal mithalil mutaqaddimi, dan seperti contoh telah lalu ya. Nanti di kitab yang lebih luas ini ada banyak lagi makna-makna huruf jar. Ada yang maknanya ada 12, ada yang maknanya ada 10, ada yang maknanya ada 9. Wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya. Fa kullun min Zaidin wa lafdzil jalalati Allah ismun majrurun bil ba wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin bil ba. Dan ha dhamir muttasil mabni di atas kasrah pada kedudukan jar dengan ba. Ats-tsaminu al-kafu, yang ke-8 al-kaf. Wa min ma'aniha at-tashbihu, termasuk dari makna-maknanya adalah menyerupai. Ya, kaf seperti, ya artinya. Wa hiya la tajurru illa al-isma dhahira, itu perhatikan dikasih stabilo, dan dia tidaklah menjarkan kecuali isim zahir saja. Jadi dia hanya menjarkan isim zahir saja. Zaidun kal asadi. Jadi enggak bisa Zaidun kahu, Zaidun kakak, Zaidun kaki, Zaidun ki seperti aku, Zaidun kakak seperti kamu, enggak ada. Dia hanya menjarkan isim zahir saja. Zaid seperti singa. Wa qaulu ta'ala wardatan kaddihan. Di situ kal asadi menjarkan isim zahir, ad-dihan juga menjarkan isim zahir. Fa kullu minal asadi, maka setiap dari singa dan dihan itu artinya minyak ya. Ismun zahirun majrurun bil ka, dia isim zahir dijar dengan kaf. At-tasi'u lam, yang ke-9 lam. Wa min ma'aniha al-milku, termasuk dari makna-maknanya adalah kepemilikan. Ingat ya, ini hanya satu saja dari banyak makna yang disebutkan. Jadi yang disebutkan cuma satu. Sebenarnya maknanya banyak. Lam nanti banyak dia maknanya. Nanti itu akan antum pelajari di kitab yang lebih luas, dan ini hanya disebutkan satu saja dari banyak-banyak sekali maknanya. Wa hiya tajurru dhahira wal mudmara, dan dia menjarkan isim zahir dan mudmar. Fal awwal, yang pertama nahwu lillahi ma fis samawat, hanya milik Allah lah apa yang ada di langit. Wa tsani lahu ma fis samawat, ya, jadi dia menjarkan isim zahir lillahi, di situ menjarkan isim zahir. Dan yang kedua lahu, menjarkan isim dhamir. Falafzul jalalati Allah ismun zahirun majrurun bil lam wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin bil lam. Falafzul jalalah Allah ismun zahirun majrurun bil lam, dia isim zahir dijar dengan lam. Wal ha'u, contoh yang kedua lahu ma fis samawat, lahu hu-nya dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm, dia dhamir muttasil mabni di atas dhamm pada kedudukan jar dengan lam. Al-ashiru, yang ke-10 wawul qasam, waw sumpah yang artinya demi. Wa hiya tajurru dhahira faqat, dia menjarkan zahir saja. Itu kasih stabil yang seperti itu. Menjarkan zahir saja. Yaitu wallahi, demi Allah. Wal asri, demi masa. Fa kullun min lafdzil jalalati Allahi wal asri ismun dhahirun majrurun biwawil qasam. Maka setiap dari lafdzul jalalah Allah dan al-asr, dia adalah isim zahir majrurun dengan waw sumpah. Al-hadi asyara, yang ke-11 baul qasam, ba sumpah.
Wa hiya tajurru zahira wal mudmara. Lihat di sini ba sumpah dia menjarkan zahir dan mudmar. Tadi waw sumpah hanya menjarkan zahir, tapi ba sumpah ini menjarkan zahir dan mudmar. Jadi angkat kepalanya Yusuf. Jangan diletakkan di meja, biar semangat Yusuf. Masya Allah, ini anak yakin Faruk, Yusuf, Zakaria, Gio, Mas Aldi, Masya Allah, ini orang-orang hebat nanti ke depannya. Fal awwalu yang pertama, yaitu yang menjarkan zahir, wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Di situ saksi pembahasannya billahi, menjarkan isim zahir. Wa tsani yang kedua nahu bika ya Allahu la ajtahidanna. Bika di sini menjarkan dhamir, yaitu demimu. Demimu ya Allah, aku akan bersungguh-sungguh demimu. Ya artinya ba sumpah, waw sumpah, tak sumpah nanti setelahnya itu artinya juga demi. Demi Allah. Waw sumpah, wallahi demi Allah. Billahi demi Allah juga. Tallahi juga demi Allah. Falafdul jalalati Allahi ismun zahirun majrurun bi ba'il qasam. Ya lafzul jalalah Allah dia isim zahir majrur dengan ba sumpah. Wal kafu dhamirun muttasilun mabniun al fathi fi mahalli jarrin bi ba'il qasami. Kafnya dhamir muttasil, mabni di atas fathah pada kedudukan jar dengan ba sumpah. Atsani asyara ke-12 ta'ul qasami, tak sumpah. Wa hiya tajurru dhahira faqat, dia menjarkan zahir saja. Dia menjarkan zahir saja. Contohnya wa tallahi la akidanna asnamakum. Di situ dia hanya menjarkan zahir. Falafzul jalalati Allah ismun zahirun majrurun bita'il qasam. Ya dia majrur dengan tak sumpah. Ats-tsalitsah asyara ke-13 wawu rubba. Dan itu sudah berlalu ya, disinggung. Ka qauli syairi, seperti perkataan penyair, walailin kamaujil bahri arkha sudulahu. Itu sudah kita bahas tadi ya. Waw, di situ wawnya waw rubba. Maksudnya apa waw rubba? Waw dari rubba yang dihapus. Takdirnya wa rubba lailin. Falailin majrurun biwawi rubba al-mahdhufati ala qaulil musannifi taba'an lil kufiyina. Perhatikan. Falailin majrurun biwawi rubba al-mahdhufati. Maka lail dia dijar dengan waw rubba yang dihapus. Jadi rubba yang dihapus. Udah kita bahas itu. Ala qaulil musannifi, menurut pendapat penulis. Taba'an lil kufiyina, karena mengikuti para ulama Kufah. Jadi penulis mengatakan walailin itu majrur dengan waw rubba. Jadi yang menjarkannya siapa? Waw rubba. Tapi lihat di sini was-sahihu wa huwa madhhabul basriyina annahu majrurun bi rubba al-mahdhufati la bil wawi kama taqaddama. Perhatikan tuh. Was-sahihu, dan pendapat yang benar. Wa huwa madhhabul basriyin, dan dia adalah madhab Basrah, para ulama Basrah. Annahu majrurun bi rubba al-mahdhufati, bahwasanya dia dijar dengan rubba yang dihapus. Tadi penulis mengatakan dan dia mazhabnya para ulama Kufah, walailin, lailin majrur dengan waw rubba, wawnya yang bermakna rubba. Tapi pendapat yang benar, mazhabnya para ulama Basrah, yang menjarnya siapa? Rubbanya yang dihapus. Beda kan? Ulama Kufah mengatakan yang menjarkan siapa? Waw rubba, wawnya yang bermakna rubba. Tapi ulama Basrah mengatakan, dan itu pendapat yang benar, yang menjarnya adalah rubbanya yang dihapus. La bil wawi, bukan dengan waw sebagaimana yang telah lalu. Kemudian ar-rabi'a asyara wal khamisa asyara.
14 dan 15. Wahuma yajurrani al-isma adh-dhahira ad-dalla ala zamani. Dan keduanya menjar isim zahir yang menunjukkan atas waktu. Itu kasih stabilo. Jadi mud dan mundu menjarkan isim zahir yang menunjukkan waktu. Isim zahir yang menunjukkan waktu. Dengan contoh insya Allah lebih mudah. Di situ kata pensyarah hafizallah ta'ala, fa in kana zamanu madiyan fahuma bima'na min nahu ma ra'aituhu mud au mundu yaumaini. Fa in kana zamanu madiyan, apabila waktunya lampau maka dia bermakna min. Berarti apa artinya? Sejak. Artinya sejak. Apabila zamannya madi, waktunya lampau, maka keduanya bermakna min, artinya sejak. Ma ra'aituhu, aku tidak melihatnya. Mud au mundu, sejak 2 hari. Karena di situ waktunya madi. Ma ra'aituhu fil apa? Fil madi. Waktunya lampau berarti. Fiilnya madi. Maka mud atau mundunya bermakna min. Terjemahannya sejak. Bisa juga dari. Aku tidak melihatnya dari 2 hari. Tapi biasanya lebih enak didengar sejak 2 hari. Lalu kemudian yang kedua, wa in kana zamanu hadiran fahuma bima'na fi. Dan apabila waktunya hadir sekarang, maka keduanya mud dan mundu itu bermakna fi, yaitu pada. Coba lihat. Ma ra'aituhu mud au mundu yaumina, itu saksi pembahasan kita. Yaumina, aku tidak melihatnya. Mud au mundu yaumina, pada hari kita. Yaumina apa artinya? Pada hari kita. Pada hari kita itu menunjukkan lampau atau sekarang? Sekarang. Pada hari kita ini. Berarti apa? Sekarang. Karena dia menunjukkan zamanu hadiran, waktu sekarang. Karena di situ yaumina, pada hari kita. Maka mud atau mundunya bermakna fi. Artinya gimana? Aku tidak melihatnya pada hari kita ini. Hari apa sekarang? Rabu. Jadi aku tidak melihatnya pada hari Rabu. Hari kita ini sekarang. Artinya pada. Dan ini sangat berguna dalam menerjemahkan. Jadi kalau waktunya lampau, artinya sejak. Kalau waktunya sekarang, seperti contoh ini, ma ra'aituhu mud au mundu yaumina, lihat itu dari konteksnya. Walaupun ra'aituhu sama juga fil madi dia. Tapi di situ setelahnya ada konteks yaumina, pada hari kita, berarti menunjukkan hadir sekarang. Hari kita sekarang. Maka di situ artinya fi, pada, ya, aku tidak melihatnya pada hari kita sekarang. Ai fi yaumina, pada hari kita. Paham insyaallah ini? Berguna gak dalam menerjemahkan? Berguna. Fakullun min yaumaini wa yaumina ismu zamanin zahirun majrurun bimud au mundu. Fakullun min yaumina, maka setiap dari yaumina, fakullun min yaumaini wa yaumina, setiap dari yaumaini dan yaumina dia adalah ismu zaman zahir, majrur dengan mud atau mundu. Ingat ya, mud dan mundu keduanya hanya menjarkan isim zahir yang menunjukkan zaman, menunjukkan waktu. Yaumaini dan yaumina isim zahir menunjukkan waktu, hanya menjarkan yang menunjukkan waktu. Tanbihun, pemberitahuan. Baqiya min hurufil jarri allati dzukirat
fi ghairi hadzal mawdi'i khala wa ada wa hasha al-madhkurati fil mustathna wa hatta al-madhkurata fi babil atfi fala taghfal anha baqiya min hurufil jarri, tersisa dari huruf-huruf jar allati dzukirat fi ghairi hadzal mawdi'i, yang telah disebutkan pada selain tempat ini. Jadi ada huruf-huruf jar yang sudah disebutkan sebelumnya tapi tidak diulang lagi di sini. Apa aja? Khala, wa'ada, wahasya. Itu sudah kita pelajari belum? Sudah. Dia bisa nasab, bisa jar. Kalau jar dia huruf jar. Al-madhkurati yang ketiga itu disebutkan pada bab mustathna. Coba kita lihat. Nanti antum kasih tulis halamannya itu. Di halaman 254 antum tulis. Halaman 254. 254. Sudah ditulis? Kemudian wa hatta al-madhkurata fi babil atfi, dan hatta yang disebutkan pada bab atof itu di halaman 192. 192. Coba antum buka halaman 192. Sudah ketemu? Lihat. Fatahsulu anna li hatta thalathata aujuhin mukhtalifatin. Udah ketemu itu? Udah ketemu belum yang Anda baca? Yang atas. 192 yang atas. Fatahsulu anna li hatta thalathata aujuhin mukhtalifatin. Udah, Anda lanjut baca lagi. Wa rubbama kana ba'dul amthilati salihan li hadhil aujuhi thalathati kal mithalil mutaqaddimi. Fa inna ra'sa in nasabtahu kanat hatta atifatan. Ya, akaltu sama kata hatta ra'saha. Kalau hatta ra'sa berarti hattanya huruf ataf. Wa in jarartahu kanat jarratan. Itu saksi pembahasan kita. Apabila engkau menjarnya akal tus sama kata hatta ra'siha, maka hattanya jaratan huruf jar. Jadi hatta dia juga termasuk huruf jar. Contoh yang mudahnya hatta matla'il fajri. Hatta matla'il fajri. Lihat hatta matla'i. Setelahnya jar, maka di situ hattanya huruf jar. Matla' majrur. Nah, itu halamannya. Ditulis ya. Fi babil atfi fala taghfal anha, pada bab atof maka janganlah engkau lalai darinya. Janganlah engkau lalai darinya. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup. Khala, wa'ada, wahasya itu lebih benarnya dibacanya al-madhkuratu fil mustathna wa hatta al-madhkuratu. I'rabnya sebagai na'at, bukan sebagai hal. Khala, wa'ada, wahasya al-madhkuratu, na'at di situ. Tanbihun baqiya min hurufil jarri allati dzukirat fi ghairi hadzal mawdi'i khala wa ada wa hasya al madhkuratu na'at wa hatta al madhkuratu fi babil atfi fala taghfal anha. Masyaallah, alhamdulillah. Kita tutup.
istirahat 30 menit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.